singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rindiani Papahan dengan NIM 0320220088. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama adalah anatomi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada penis, yang kedua ada skrotum, dan yang ketiga ada testis, yang keempat ada epidermis, yang keenam ada ductus efferens, yang kedelapan ada bulbul atau gland proper, dan yang keenam adalah seminal vesicle, yang ketujuh ada prostat, yang kesembilan ada uretra. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi. Saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi bagian luar dan sistem reproduksi bagian dalam. Yang pertama adalah penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Bagian ujung penis disebut dengan gland penis dan bagian tengah disebut dengan corpus penis dan pangkalnya disebut radik penis. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum adalah kantung kulit berpigmen yang dilapisi jaringan ikat dan tuburosa serta ovipolos. Yang kedua adalah organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama adalah testis. Testis berada di dalam skrotum bersama dengan epididymis atau kantung ekstra abdomen tepat di bawah penis. Fungsi testis adalah sebagai tempat dihasilkannya sperma dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel kelamin jantan, sedangkan hormon testosteron adalah senyawa yang cepat merangsang perubahan fisik. Testis tersusun atas saluran yang berkelok-kelok yang bernama tubulus seminiferus, di mana tenipol terjadinya pembentukan sperma. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Setelah sperma matang akan bergerak menuju vas deferens. Vas deferens mengangkut sperma menuju vesikula semimalis atau sperma. Vesikula semimalis merupakan dua ruangan di antara bonus, kantung kemih, dan uretra. Masing-masing ruangan berbentuk piramid. Yang kelima adalah kelenjar prostat, merupakan organ dengan strukturnya merupakan kelenjar, dan sebagian lagi yaitu otot yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang encer dan berwarna putih. Yang selanjutnya ada kelenjar biorelaris atau glandula Cooper, terletak di belakang lateral pres membranous uretra dan menghasilkan cairan bening dan berlendir yang bersifat basah untuk menetralkan pH uretra yang asam. Dan uretra sebagai saluran kemih pada pria dan saluran ejakulasi atau mani. Cairan ini akan dikeluarkan duluan sebelum sperma dikeluarkan. Yang selanjutnya anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi bagian luar, yaitu mons pubis, letaknya di bagian atas tepat di atas tulang kemaluan. Mons pubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh yang berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Yang kedua adalah klitoris. Bentuknya kecil seukuran kacang. Di bagian ini terdapat banyak jaringan saraf yang sangat peka terhadap rangsang. Yang selanjutnya ada lubang uretra. Lubang ini fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra berada tepat di bawah klitoris. Yang selanjutnya ada lubang vagina. Berada di bawah lubang uretra. Fungsinya lubang ini menuju rahim untuk melahirkan atau keluarnya darah menstruasi dan ovulasi.
Ovarium berbentuk bulat atau oval. Ovarium ditambat oleh otot-otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang akan menjadi ovum, yang berfungsi memproduksi sel telur dan penyekresi hormon estrogen dan progesteron yang berjumlah sepasang. Yang kedua adalah fingre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium untuk menerima sel telur. Ketika diapolosikan oleh ovarium, setelah itu sel telur akan dialirkan ke lubang telur. Yang selanjutnya adalah kubah Fallopi, mengalirkan sel telur menuju uterus. Di dalam kubah Fallopi terdapat banyak silia yang bergerak searah yang fungsinya menggerakkan sel telur. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan ruang untuk tempat implantasi dan perkembangan fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu premeterum, endometrium, dan myometerum. Fundus bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Yang selanjutnya ada serviks, mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang selanjutnya ada vagina, merupakan saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang menjadi jalan ketika bayi lahir.